Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iktp saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iktp tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iktp. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iktp, foto Anda bersama iktp, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini,
kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka, klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Selamat sore semua. Selamat datang di webinar Kupas Tuntas PT Kalbe Farma dengan kode saham KLBF. Bersama dengan kita di sini sudah ada Pak Bernardus selaku CFO dari Kalbe Farma, dan kembali bersama saya PB Peresia selaku Equity Research Analyst dari Samuel Sekuritas. Selamat sore Pak Bernardus. Selamat sore semua untuk rekan-rekan yang hadir semua di sini. Salam sehat semua. Selain itu kita juga sudah kedatangan Senior Technical Analyst dari Samuel Sekuritas yaitu Pak William Mahmudi. Selamat sore Pak Will. Halo, selamat sore. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan untuk Sobat Samuel bahwa materi dari webinar kali ini bisa dilihat di aplikasi trading Samuel Sekuritas, yaitu STAR, tepatnya di bagian research ya, yang akan kita upload setelah webinar. Dan untuk recording dari webinar kali ini juga akan bisa dilihat di YouTube channel Samuel Sekuritas yang akan diupload setelah webinar juga. Thank you untuk para hadirin yang sudah join di Kupas Tuntas Kalbe di sore ini. Acara hari ini akan kita mulai dengan presentasi dari Pak Bernardus selaku CFO dari Kalbe Farma, yang kemudian akan dilanjutkan dengan technical review dari Pak William sebelum kita masuk ke sesi akhir yaitu sesi tanya jawab. Seperti yang udah kita tahu, Sobat Samuel, Kalbe adalah perusahaan farmasi ya, produsen produk kesehatan yang telah berdiri dari tahun 1966. Kalbe sekarang telah menjadi perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang memiliki karyawan lebih dari 17.000 dan juga telah mengekspor beberapa produknya ke luar negeri. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemaparan dari kinerja positif Kalbe yang akan dipaparkan langsung oleh Pak Bernardus selaku CFO dari Kalbe Farma. Silakan Pak, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, saya langsung aja, saya akan share beberapa slide ya. Saya langsung share screen. Baik, saya langsung ya, rekan-rekan semua. Ini adalah, saya langsung ke slide pertama, ini penjelasan mengenai apa itu Kalbe Farma. Jadi ya memang Kalbe didirikan tahun 1966 dan berpusat di Jakarta. Menjadi listed company sejak tahun 1991. Ya, dengan free float-nya sekarang ini sekitar 42,2%. Dan boleh dibilang Kalbe adalah perusahaan listed yang terbesar di Asia Tenggara, ya, dengan market cap sekitar 5,3 miliar US dollar. Ya. Saat ini sales breakdown dan juga ini menjelaskan sekalian divisi bisnis yang ada di Kalbe adalah yang pertama adalah precision pharmaceutical, yaitu obat, dengan kata lain ini adalah obat resep. Kontribusinya sekitar 22% dari total revenue-nya Kalbe Farma. Kemudian produk-produk consumer health, produk kesehatan, itu berkontribusi sekitar 14%. Kemudian produk-produk nutrisi juga untuk kesehatan, berkontribusi 27%. Kemudian kita ada divisi distribusi dan logistik dengan kontribusinya 37%. Distribusi dan logistik ini adalah khusus untuk produk-produk yang produk-produk kesehatan. Ya. Kalbe juga punya
kontribusi dari ekspor sekitar 5% terhadap total revenue yang pada tahun 2021 mencapai 26,3 triliun rupiah. Dan untuk first quarter 2022 ini mencapai sekitar 7 triliun. 7 triliun ya. Nanti kita bisa lihat di detailnya. Saya bisa lanjutkan ya dengan slide ini. Ini adalah penjelasan apa yang menyebabkan Kalbe bisa tumbuh ya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk first quarter 2022 pertumbuhan Kalbe itu mencapai 16,6% dan bottom line-nya pun tumbuh seiring dengan pertumbuhan dari total revenue-nya. Apa yang menyebabkan di sini kita bisa lihat apa saja ya. Pertama, memang Kalbe punya strategi dan yang ini menyebabkan pertumbuhan adalah bahwa kita secara fokus ingin meningkatkan kontribusi dan terhadap National Health Insurance Program. Artinya di sini adalah jaminan kesehatan nasional ya. Kedua, kita juga meneruskan untuk sebagai bagian dari untuk menjamin pertumbuhan masa depan, kita fokus di bioteknologi, pengembangan bioteknologi, imuno-onkologi, dan juga genomics. Ya. Kita juga sangat fokus untuk mengembangkan digital health initiative. Ya. Kita punya platform B2C dan juga B2B. Ya. Dan juga kita lihat apa yang menyebabkan pertumbuhan Kalbe adalah peningkatan dari health awareness dari masyarakat di Indonesia terutama sekali, dan saya kira keadaan pandemi COVID-19 juga ikut membantu bahwa sangat penting bahwa kita untuk memperhatikan kesehatannya masing-masing. Memang ada beberapa challenge yang kita lihat ya dalam perjalanan ini, yaitu bahwa sekarang ini perkembangan ekonomi di Indonesia menghadapi challenge mengenai inflasi dan juga purchasing power. Kemudian kita tahu apalagi dengan adanya perkembangan terakhir perang Ukraine dengan Rusia, ini juga membawa dampak dari dampak negatif terhadap Kalbe dari segi menimbulkan beberapa kesulitan dan juga resiko kenaikan harga dari raw material dan juga bagaimana kita bisa menjaga supply chain. Ya. Kemudian health dan safety tentu ini juga menjadi challenge buat kita untuk Kalbe tetap harus menjaga, terutama sekali employee-nya dari dampak COVID-19. Ya. Dan satu lagi menurut saya isu yang menjadi challenge adalah Kalbe tetap memperhatikan untuk meningkatkan kompetensi di bidang ESG. Ya. Dan kita Kalbe akan sangat fokus untuk bicara mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan dan memperbaiki akses to healthcare, terutama untuk masyarakat di Indonesia. Lalu saya akan masuk ke beberapa poin di sini yang menjadi growth driver, dan saya kira ini juga menjadi bagian dari strategi utama dari Kalbe yang bisa menghasilkan pertumbuhan yang sangat baik untuk Kalbe. Strategi utama yang penting-penting saja. Ya, kita lihat bahwa basis utama dari strategi Kalbe adalah inovasi dan juga di sini berarti dasarnya adalah research development dan juga selalu mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi. Dan ini bisa dilihat dengan kemampuan Kalbe yang bisa dengan cepat adaptasi terhadap kebutuhan ataupun perkembangan kebutuhan yang terjadi. Termasuk juga kemarin dengan keadaan pandemi ataupun munculnya COVID-19. Kalbe bisa dengan cepat untuk memunculkan produk-produk barunya untuk membantu mengatasi COVID-19. Ya di sini, jadi di semua lini bisnis kita, ya kita lihat bahwa dasarnya adalah inovasi, sehingga Kalbe juga membangun yang namanya specialty. Di sini menyangkut yang bidang bioteknologi dan lain sebagainya, research development. Begitu juga untuk produk-produk yang sifatnya preventif.
kita juga selalu melakukan inovasi dan menyediakan produk-produk yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Ketiga, kita juga part dari inovasi adalah menyediakan produk-produk yang affordable. Di sini termasuk kepada kita memperkuat kehadiran unbranded generic kita untuk menunjang jaminan kesehatan nasional. Begitu juga produk-produk nutrisi dan produk-produk herbal. Ya. Kemudian digital sudah pasti, ini bagian dari yang kita harus fokuskan. Kita punya EMOS, Mostrans ini adalah B2B, kemudian Klik Dokter adalah B2C platform. Ya. Nah, Kalbe juga sangat fokus terhadap kebutuhan konsumernya. Kita bisa lihat bahwa Kalbe mengcover semua kebutuhan produk dan layanan kesehatan, mulai dari seseorang itu masih dalam kandungan ibu, sampai dengan perjalanan hidupnya sepanjang usianya, sampai dengan dia berusia lanjut, dan even kita bicara sampai dengan saat-saat kita akan menghadap kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Dan juga kita mengcover tidak hanya di Indonesia, tapi juga kebutuhan konsumer di mancanegara. Sudah ada 43 negara yang kita masuki dengan produk-produk Kalbe. Ya. Ini perjalanan semua kita sediakan karena kita sangat fokus untuk kebutuhan konsumer. Dan perlu diingat, tadi disebutkan bahwa Kalbe adalah perusahaan farmasi, tapi saya lebih melihat bahwa Kalbe adalah healthcare company, artinya kalau kita bicara healthcare, sudah tentu produk dan layanannya itu menjadi lebih luas. Dan kita tidak hanya bicara bahwa produk-produk yang disediakan hanya untuk orang sakit. Tidak. Jadi kita menyediakan produknya baik untuk orang sakit maupun orang sehat. Ya. Pencegahan juga termasuk di dalam produk-produk dan layanan yang kita sediakan. Nah, ini cerita mengenai online ataupun digital yang kita sediakan. Kita punya 3 yang utama di sini. Klik Dokter adalah B2C. Ini pada dasarnya adalah portal telemedicine ya untuk health consultation yang menghubungkan dokter dengan consumer, dan include di situ adalah penyediaan produk dan layanannya. Inklusif di sini kita sudah ada 2 platform utama yang kita bangun untuk membantu pasien-pasien kanker dan diabetik. Ya, kita pada intinya mau menyediakan solusi yang bersifat holistik untuk kebutuhan end consumer tersebut dan mempermudah mereka untuk mengakses kebutuhan untuk kebutuhan kesehatannya mereka. Ya, termasuk di sini adalah membangun awareness terhadap kesehatan. Ya, di sini kita lihat sudah ada sekitar 14 juta, lebih dari 14 juta users dan sudah inklusif di dalam Klik Dokter. Ya, kita sudah bisa membangun sekitar 116.000 lebih konsultasi, dan juga inklusif di situ ada sekitar 15.000 dokter yang inklusif di dalam Klik Dokter. EMOS dan Mostran adalah B2B platform yang pada dasarnya adalah menyediakan itu bagian dari solusi digital untuk supply chain. Ya, di situ sudah inklusif, bisa dilihat sendiri ada beberapa customer, distributor, dan juga transporter yang inklusif di situ. Ini adalah platform business to business. Ya. Kemudian juga sudah pasti Kalbe akan memperhatikan bagian untuk menjamin pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan adalah dari human asset capitalnya. Kita secara masif melakukan training dan peningkatan kompetensi dari seluruh karyawan di sini. Ini hanya sekedar saya presentasi mengenai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dan program-program yang kita lakukan. Dan tidak hanya itu, tidak hanya bergerak sendiri, Kalbe juga selalu melakukan kerjasama dengan beberapa university untuk meningkatkan kompetensi dari karyawannya. Nah, ini tadi saya bicara, salah satu aktivitas kita untuk meningkatkan ESG adalah meningkatkan akses to healthcare. Dari beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan, bisa dilihat di situ, kita ikut serta di dalam terutama sekali menunjang jaminan kesehatan nasional. Kita juga ambil bagian dalam
mengatasi stunting, kemudian kita juga menyediakan telemedicine, ya, sudah dijelaskan. Juga untuk akses to healthcare yang paling penting adalah distributor kita. Kita begitu ekstensif, kita sudah mengcover, punya 76 cabang, dan sudah men-serve sekitar 200.000 lebih outlet di seluruh Indonesia. Hanya kita mau meyakinkan bahwa akses terhadap produk-produk kesehatan akan lebih mudah ya untuk seluruh konsumer kita. Begitu juga di dalam kita mendistribusikan vaksin dari COVID-19, ya itu adalah contoh bagaimana KLB mau meningkatkan akses to healthcare. Saya langsung kepada performance ya kinerja keuangan yang sudah dicapai untuk first quarter 2022. Di sini bisa lihat bahwa mencapai 7 triliun dibandingkan dengan tahun lalu, first quarter tahun 2021 yang 6 triliun, berarti kita tumbuh sekitar 16,6%. Ya, ini pertumbuhan di masing-masing tahun kita bisa lihat bahwa KLB tetap selalu tumbuh positif, dan angka-angka pertumbuhan ini semua kalau kita compare dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, KLB boleh dibilang selalu di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Net income juga bisa lihat selalu bertumbuh positif seiring dengan pertumbuhan sales-nya. Nah ini kita bisa lihat kalau dari capital allocation kita bisa lihat bahwa KLB di posisi net cash ya ada 5,6 triliun net cash ya. Dan juga kalau kita bisa lihat cash-nya sendiri kalau inclusive debt adalah 6,4 triliun, debt-nya ada 759 miliar, sehingga gearing rasionya sekitar 3,5%. Memang gearing rasio selalu rendah untuk di KLB Pharma, boleh dibilang KLB cukup cash rich, dan saya kira untuk kondisi sekarang ini pada saat kita menghadapi tantangan di dalam supply chain, ya global supply chain, cash is the king buat kita untuk menjamin ketersediaan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita bisa lihat bahwa dividen yield dan juga dividen payment pada dasarnya kita mau menjaga payout ratio sekitar 45 sampai dengan 55%. Ya, baru saja tadi RUPS kita selesaikan tadi siang, dan kita sudah mengumumkan bahwa dividennya akan kita bagikan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp35 per lembar saham. Artinya itu kalau di-compare dengan EPS itu payout rasionya sekitar 51,5%. Ya. Capital expenditure saya kira pada tahun ini walaupun kita membudgetkan 1 triliun, saya kira spending-nya tidak akan setinggi sampai dengan 1 triliun, mungkin sekitar 600 atau 700 miliar saja, karena spending untuk capital expenditure sudah kita lakukan yang tertinggi mencapai puncak di 2019. Jadi kalau bicara mengenai kapasitas yang tersedia, sudah cukup kita penuhi dengan kita menyelesaikan pembangunan pabriknya di 2019 sampai dengan 2020. Beberapa tahun ke depan saya kira capital expenditure tidak akan setinggi 2019, tapi kita akan lebih fokus kepada pengembangan produk dan juga spending di research dan R&D. Ya, kita akan memperbesar itu karena itu ya yang akan mendorong pertumbuhan di jangka menengah dan jangka panjangnya KLB. Nah ini adalah outlook untuk 2022. Kita bisa lihat bahwa KLB mencanangkan menargetkan pertumbuhan 11 sampai dengan 15%, walaupun first quarter 2022 ini lebih mendorong optimisme KLB untuk memaintain outlook 11 sampai dengan 15%. First quarter ternyata sedikit lebih tinggi daripada outlook kita, mencapai pertumbuhan 16,6%. EPS growth sendiri kita akan pertahankan inline dengan pertumbuhan sales-nya, dividend ratio kita akan tetap maintain di 45 sampai 55%. Yang di bawah ini adalah beberapa butir asumsi yang kita pakai, yaitu untuk exchange rate
14.500 per rupiah US dollar ya. Kemudian kita melihat bahwa Indonesian GDP growth itu sekitar 5 sampai dengan 5,5%. Tadi capex ya kita budgetkan 1 triliun ya untuk kebutuhan ini. Ya, maintenance dari capacity, distribution dan network expansion. Kita juga Kalbe juga tetap melaksanakan yang namanya share buyback program karena kita pada intinya mau memperkuat dari shareholders value yang ada. Saya kira itu pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan pada wawancara, pada hostnya. Pak, untuk presentasinya sangat komprehensif ya Pak. Congrats juga untuk strong result-nya. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ini akan ada pemaparan singkat untuk technical review dari Pak William, selaku senior technical analis kita. Dan bagi para peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung saja mengajukan pertanyaan di kolom Q&A ya, atau bisa juga di kolom chat box untuk pengajuan pertanyaannya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Will. Oke, baik. Terima kasih, PB. Coba saya buka dulu ya. Ini share screen. Kita langsung ke untuk Kalbe Pharma. Ya, Kalbe Pharma di sini sebelumnya saya mau lihat dulu kondisi IHSG-nya ya sebelum kita meninjau. Sebenarnya untuk IHSG kita itu udah rebound dari 6530. Jadi kita perhatikan market itu memang pasca libur panjang Ramadan pas Lebaran kemarin kita lihat itu memang ada tekanan jual yang cukup lumayan. Cuma saya perhatikan selama 1 minggu terakhir ini kita sudah rebound dari 6530 sekitar level 6.800-an itu sudah mau dekat dengan uptrend yang saya perkirakan 6.900. Nah, sepanjang bulan Mei ini biasanya itu memang marketnya sangat volatil. Jadi saya melihat kita udah jatuh dalam. Di sini saya mau melihat untuk IHSG itu bisa kembali menguji level 9 sampai kira-kira 7.000 yaitu angka bulat. Karena setelah itu baru kita bisa menutup gap yang kebentuk ketika IHSG jatuh di 7.200. Cuma mungkin kita nggak akan langsung tutup gap ya, karena bagaimanapun juga marketnya ini masih sangat volatil. Jadi mungkin kita akan berkonsolidasi antara level 530 mungkin sampai sekitar 6.900, tapi masih di bawah uptrend yang kebentuk dari 2021. Ini beberapa hari ke depan menurut saya akan cukup krusial, dan ini memang ini sangat dipengaruhi oleh kondisi global ya. Saya melihat itu equity global itu nggak cuma di Indonesia, kebanyakan memang sedang bearish. Jadi selama regional juga masih belum ada gerakan cukup kuat, bullish kayaknya IHSG juga masih belum deh kalau kita mau lihat all time high. Jadi ya ini agak susah sih. Nah, kalau kondisi demikian biasanya itu saham-saham yang defensif, dalam hal ini memang yang termasuk healthcare sector, kita lihat IDX Health itu diuntungkan. Jadi kita melihat ini memang ada rebound ya untuk sektor health di IDX Health ini sudah rebound dari 1416 selama 2-3 minggu terakhir perdagangan. Kami melihat di sini untuk teknikalnya ini juga sudah break. Kira-kira level 1467 itu adalah flip level yang bentuk dari fourth quarter 2021. Jadi ini meluang menurut saya karena untuk IDX Health ini akan bisa lanjut rally dengan target kira-kira ke sini 15, 17, 15, 20. Jadi kalau kita lihat ada ruang kenaikan cukup menarik. Bagaimana hubungannya dengan Kalbe Pharma? Kita lihat Kalbe Pharma itu termasuk saham yang defensif ya. Jadi gerakannya itu biasanya range-nya cukup lebar dan dia jarang itu menunjukkan tekanan bullish kuat. Tapi ini juga berarti saham-saham ini menjadi sangat menarik pada kondisi market yang volatil karena biasanya itu range-nya cukup stabil. Perhatikan, selama 1-2 minggu terakhir kita memang berkonsolidasi Kalbe Pharma di angka 1560 sampai 1650. Nah, kalau kita bisa breakout, dan menurut saya memang long again akan breakout, kita akan melihat target resisten kurang lebih 1690, 1730. Tapi itu target yang dekat. Kalau ini bisa lanjut lagi rally-nya, jadi kita lihat ini mungkin target untuk tahunan ke depan, tahun 2 tahun ke depan. Saya mau melihat untuk Kalbe Pharma bisa menuju level pertama angka 1800, yang kedua level 1900. Ya, kalau kita ingat, sebenarnya level ini pernah tercapai sekitar 2-3 tahun terakhir Kalbe Pharma. Jadi kalau ini kita bisa break dari konsolidasi ini, peluangnya cukup menarik kalau akan ada strong bullish lagi sentimennya. Memang kita harus bersabar sih, karena saham ini termasuk defensif untuk Kalbe Pharma, jadi mungkin gerakannya agak pelan. Tapi target ini menurut saya cukup reasonable untuk Kalbe Pharma 19. Ya, demikian update secara teknikal. Jadi saya kembalikan ke PB, silakan. Oke, thank you Pak Will untuk reviewnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Pak, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom Q&A dan ke chat box kita. Mungkin sebelum saya bacakan ya untuk pertanyaan dari para peserta webinar hari ini, saya ada satu pertanyaan Pak yang ingin ditanyakan perihal Kalbe Pharma.
Seperti yang kita tahu kan Kalbe ini juga fokus di pengembangan atau di riset ya, pengembangan produk. Contohnya misalnya di biological drug atau di stem cell yang memang punya potensi ke depan yang oke ya Pak. Nah itu sampai sekarang progresnya udah sampai mana ya Pak? Dan kapan stem cell ini akan dikomersialisasikan? Silakan Pak Bernardus. Kalau khusus bicara mengenai stem cell ya, memang Kalbe sudah mulai penelitian stem cell itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya kita sudah mulai. Nah, pada dasarnya perkembangan stem cell ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Pada satu saat memang kita akan membutuhkan stem cell itu sebagai bagian dari pengobatan suatu penyakit tertentu. Jadi mungkin tidak juga terlalu tepat kalau memikirkan bahwa stem cell itu untuk sekarang ini ya, saat sekarang ini bisa menggantikan suatu organ tubuh misalnya. Belum sampai ke situ. Pada saat ini penggunaan yang sudah mendapatkan approval adalah untuk pengobatan contohnya yang mendapatkan cedera dari tulang rawan di lututnya. Banyak sekali yang pada akhirnya memerlukan penggantian dari sendi lutut, ya itu diganti dari titanium. Sebetulnya sebelum menuju ke situ, dengan stem cell kita bisa artinya memperbaiki ketebalan dari tulang rawan yang ada di sendi tersebut, sehingga bisa memperbaiki kondisi dari lutut tersebut ya, dari sendi lutut tersebut yang biasanya tulang rawannya itu menipis. Itu sudah proven dan itu sudah disetujui oleh BPOM sendiri untuk mengobati lutut tersebut, dan itu cukup efektif dari hasil clinical trial yang kita lihat. Dan beberapa penggunaan dari stem cell itu juga menyangkut misalnya untuk penggunaan yang ke arah untuk kecantikan dan lain sebagainya, itu juga sudah mulai tumbuh. Dan even untuk kemarin COVID-19, kita juga inklusif ikut serta karena dipercaya bahwa produk stem cell itu bisa membantu meningkatkan imun dari pasien ya. Terutama sekali karena yang diserang adalah paru-paru, sangat cepat stem cell itu untuk memperbaiki kondisi paru dan juga meningkatkan imunitas dari orang yang bersangkutan. Beberapa dokter even antriannya sangat panjang pada waktu, terutama sekali pada saat Delta dan juga Omicron menyerang. Kita menerima banyak sekali, tapi itu dalam rangka tetap kita bicara itu bagian dari riset yang perlu dikembangkan. Nah, untuk biologik sendiri yang sudah kelihatan adalah bahwa Kalbe sudah mampu untuk memproduksi beberapa produk biologik mulai dari bahan bakunya, ya, jadi dari raw materialnya. Itu yang sudah kita lakukan dengan fasilitas kita yang ada di fasilitas biologik yang ada di Cikarang. Jadi dalam hal ini Kalbe juga mendorong dan juga memberikan kontribusi untuk menunjang program pemerintah, yaitu produk dalam negeri, yaitu TKDN ya, local content artinya di sini. Oke, noted Pak, very clear. Ya, ini menyambung tadi Pak, sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan attendees ini, ngomongin tentang COVID Pak. Kan COVID yang kita lewat ini ada beberapa varian ya, mulai dari Alpha, Delta, kemudian yang terakhir ada Omicron. Itu apakah permintaan demand untuk produk obatnya juga berbeda-beda, Pak? Saya kira sih saat ini kan kita juga sedang melihat bahwa memang dipercaya pada saat ini kan sedang menuju kepada endemi ya untuk di Indonesia sendiri. Saya kira keperluan untuk vaksinasi akan tetap ada, dan antivirus yang tersedia juga masih cukup efektif untuk mengobati yang terkena COVID-19, walaupun variannya
berubah. Ya, menurut saya yang paling penting di sini adalah vaksinasi dan juga pencegahan, artinya penggunaan produk-produk suplemen, selalu menjaga kesehatan, dan saya kira protokol kesehatan yang sekarang ada itu tidak bisa 100% kita abaikan ya dengan melihat kondisi sekarang. Artinya apa? Yang dibicarakan sebagai new normal bahwa kita ya mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan COVID-19, karena saya sih berpendapat bahwa COVID-19 itu tidak mungkin bisa menjadi zero ya. Akan tetap continue, tetap ada ya. Ya mungkin sifatnya akan seperti flu ya. Seperti flu yang kita pernah alami, dan itu yang akan terjadi. Ya. Mudah-mudahan ya kalau dilihat dari sekarang tingkat kematian dan tingkat beratnya penyakit juga jauh berkurang. Ya. Oke, thank you Pak Bernardus untuk pertanyaannya. Mungkin kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan dari para hadirin ya Pak. Ini ada pertanyaan pertama dari Bu Olivia. Pertanyaannya, bahan baku kalbe apa yang paling terpengaruh oleh perang Rusia dan Ukraina? Silakan Pak. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, karena kalau kita bicara jumlah bahan baku yang ada di kalbe, mungkin ada sekitar lebih dari 1.000 item. Ya, itu yang ada di kalbe. Tapi pada umumnya, karena ini adalah masalah isu global supply chain, apalagi mulai dengan adanya kenaikan harga minyak. Pada umumnya kan bahan baku obat itu masih banyak yang based on chemical, ya, chemical based. Jadi pada intinya juga akan relate kepada harga minyak mentah, ya, harga minyak dunia. Jadi kalau itu bergerak ya pasti akan bergerak, tapi tidak artinya terjadi peningkatan di seluruh. Misalnya sekarang kalbe ada lebih dari 1.000 raw material, bahwa 1.000 raw material itu akan naik beriringan dan tingkat dengan rate yang sama. Enggak juga, ya. Memang ada beberapa item yang kita lihat, misalnya terjadi kenaikan di harga vitamin C, misalnya, ya, paracetamol, misalnya ada beberapa. Tapi kan di dalam kita merencanakan bisnis, artinya di dalam planning, di dalam budget, kalbe ya sudah tentu memperhitungkan itu juga. Jadi sudah ada semacam allowance di dalam kalbe memberikan outlook-nya tadi, pertumbuhan 11 sampai dengan 16%, dan juga berapa profit yang akan kita capai. Di situ sudah inklusif asumsi berapa kira-kira raw material yang akan naik, dan juga tadi sudah ada asumsi kurs yang diajukan. Nah, sudah pasti kalau nanti yang terjadi raw materialnya itu naik melebihi apa yang kita asumsikan, ya saya kira kita harus melakukan beberapa pilihan untuk menchannelkan kenaikan harga dari raw material itu, ya, melakukan kompensasi. Salah satunya misalnya dengan selected menaikkan harga jual dari produk-produk yang tersedia di kalbe. Ya. Saya kira itu sudah pasti perlu kita lakukan kalau sudah melewati batas yang kita budgetkan kenaikan harganya. Dan kalau kita balik ke bulan Maret dan April, memang sudah ada 1-2 produk, ya, terutama di consumer health dan juga di nutrisi yang kita naikkan harganya sekitar 3-5%, ya, beberapa produk, karena raw material untuk produk tersebut kita lihat sudah melebihi dari apa yang kita asumsikan. Oke, clear Pak. Lanjut ya Pak ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Pak Gibran. Pertanyaannya, mengingat bahan baku obat kalbe kebanyakan diimpor, bagaimana kalbe menyikapi resiko depresiasi rupiah mendatang, dan bagaimana sensitivitas setiap kenaikan US dollar terhadap kinerja Kalbe Farma? Mungkin sensitivity analisisnya Pak, dari setiap 1% kenaikan dolar, kemungkinan bisa berpengaruh ke berapa persen, misalnya laba bersih atau misalnya gross profit-nya Kalbe atau operating profit. Silahkan Pak. Ya, kalau itu boleh dibilang karena kita ya dengan mudah kita ambil asumsi saja bahwa assume 100% dari raw material dan packaging itu adalah sensitif terhadap kurs, ya.
Nah, kalau dari COGS-nya sendiri, kita bisa lihat bahwa sekitar 70% adalah raw material, ya, 70% dari COGS. Jadi kira-kira rekan-rekan semua sudah bisa menghitung sensitivitasnya. Ya, saya cuma memberikan gambaran seperti itu, dan saya pikir semua sudah bisa kira-kira menghitung bagaimana sensitivitas dari pergerakannya. Nah, KLB sendiri sudah tentu melakukan apa yang disebut kita melakukan natural hedging. Ya. Natural hedging di sini, tadi saya kemukakan bahwa KLB cukup punya dana ya yang cukup baik posisinya. Dilihat ada sekitar 6 triliun ya cash yang kita pegang, dan KLB selalu memaintain uangnya tersebut dalam mata uang asing, terutama US dollar. Ya. Kita selalu keep US dollar kita di posisi untuk mengcover sekitar 4 bulan kebutuhan impor. Ya, itu yang kita lakukan. Ya. Artinya, ya kalaupun pergerakan kurs itu terjadi tiba-tiba, dampaknya tidak akan langsung, karena akan yang terjadi adalah averaging. Ya. Itu yang kita masukkan dengan natural hedging dan bagaimana kita menghadapi resiko dari pergerakan kurs tersebut. Dan selalu kita jaga. Jadi sebagian uang kita itu kita keep dalam US dollar untuk memenuhi kebutuhan sekitar 3-4 bulan impor. Ya. Kalau sekarang mungkin ada di sekitar bisa mencapai sekitar ya 50-60 juta US dollar dalam bentuk segitu yang kita selalu maintain ya untuk menjamin supaya kurs tidak berdampak langsung ya. Oke, noted Pak. Tapi dengan perang antara Ukraina dan Rusia ini apakah ada mengganggu untuk supply-nya Pak? Misalnya untuk transportasinya segala macam, delivery-nya. Iya, itu terjadi ya beberapa kesulitan selain kenaikan harga, dan juga ya tentu akan terjadi beberapa gangguan di dalam transportasi. Karenanya menurut saya KLB juga saya kira dampak seperti ini juga pernah terjadi pada saat COVID ya. Pada saat COVID-19 pada posisi puncak-puncaknya terutama di Cina, di India dan lain sebagainya ya. Itu juga membawa dampak terhadap kesulitan dari transportasi. Karenanya saya kira sejak akhir kuartal ketiga tahun 2021 KLB sudah mulai melakukan antisipasi ya dengan meningkatkan buffer stock, dan sudah tentu dengan karena kita sudah punya networking yang baik ya dengan supplier ya, kita selalu menjaga hubungan tersebut dan kita meningkatkan yang namanya buffer stock. Saya kira di posisi sekarang itu sudah ada peningkatan sekitar 1 bulan lebih ya dari days of inventory-nya mungkin sekarang sedikit di atas 4 bulan, sekitar 4 bulan ya days of inventory kita ya total itu sekitar 4 bulan. Saya kira ini posisi yang cukup tinggi dan cukup baik. Kita pada intinya mau tetap menjamin kelangsungan dari supply chain dan ketersediaan produk untuk kebutuhan consumer kita. Ya. Oke, noted Pak. Tadi Pak Bernardus sempat mention untuk yang raw material khusus untuk obat itu impornya kita bisa assume besar ya Pak, bahkan hampir 100% ya. Berarti secara in reality juga mungkin sekitar 90% seperti itu ya Pak ya? Iya. In reality ya 90% lah ya in reality-nya. Oke, noted Pak, noted. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari Pak Daniel. Ada pertanyaan tentang seasonality Pak. Jadi kelihatannya beliau ini menganalisa dari yang first Q22-nya KLB ya. Karena seperti yang kita lihat juga, kemarin saya sempat kalkulasi juga Pak. Kalau kita lihat dari year on year, secara year on year memang pertumbuhan ya Pak, kita ngelihat growth. Tapi kalau kita bandingkan secara key on key, mungkin kalau kita bandingkan secara kuartal mungkin agak turun ya.
Nah, mungkin itu ada faktor dari seasonality ya Pak ya, benar ya. Kalau kita lihat seasonality-nya Kalbe ini, revenue di first Q ini biasa paling rendah dibandingin dengan revenue di kuartal-kuartal berikutnya. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak, apa alasannya gitu? Menurut saya is not a pure seasonality sebetulnya ya. Ya memang kalau kita lihat di kuartal keempat cenderung lebih tinggi karena di situ biasanya lebih relate ke arah yang namanya BPJS, e-katalog ya. Itu cenderung lebih tinggi di kuartal 4 ya. Itu lebih relate kepada distribution kita, kemudian medical device ya, diagnostic dan juga precision pharma ya. Di situ mereka akan cenderung lebih tinggi karena ada kebutuhan untuk pemenuhan e-katalog dan juga BPJS Q4 ya. Nah, kalau kita bicara seasonality, sebetulnya mungkin akan lebih relate kepada consumer health product dan juga nutritional ya. Tapi seasonality-nya itu lebih cenderung berhubungan dengan Lebaran, puasa dan Lebaran ya. Dan kenapa bergeser misalnya sekarang Lebaran itu kan di bulan awal Mei ya. Jadi April, Maret, April sudah mulai ada kenaikan yang cukup tinggi ya. Nah, keadaan normal seasonal ini agak terganggu sebetulnya dengan kejadian COVID kemarin ya. Jadi kalau mau dianalisa, dilihat perkembangannya, mungkin back harus sebelum COVID untuk melihat itu. Karena COVID di 2020 ya, 2020 dan 2021. Kalau di Indonesianya itu kan mulai di Maret lah ya, Maret 2020. Kemudian menurun, kemudian ada puncaknya lagi di bulan apa, ya kan? Saya kira itu mengganggu seasonality-nya. Jadi kalau mau melakukan analisa, mungkin harus dilihat ke arah situ. Jadi saya ambil contoh misalnya consumer health product kita. Ya. Menghadapi Lebaran, permintaan demand atas produk-produk yang berhubungan dengan lambung itu cenderung naik sangat luar biasa tinggi. Ya, even kebutuhan penjualan untuk 1 tahun untuk produk-produk yang berhubungan dengan lambung itu bisa terpenuhi 50-60%-nya pada saat bulan puasa dan Lebaran. Ya, itu saya ambil contoh. Nah, kalau seasonality yang lebih benar-benar relate adalah misalnya yang berhubungan dengan penyakit, misalnya musim hujan. Kalau dulu kan orang mulai yang namanya batuk dan pilek, ya banyak musim hujan, misalnya juga mulai karena banyak banjir yang terkena panu dan lain sebagainya, misalnya ya kulit. Nah, itu bisa saja terjadi. Cuman lonjakan-lonjakan yang saya kira yang paling besar itu yaitu yang tadi saya jelaskan, ada 2 hal, yaitu mengenai pemenuhan BPJS e-katalog dan satu lagi adalah yang lebih relate kepada kebutuhan Lebaran dan juga Ramadan, bulan Ramadan dan juga Lebaran. Oke, noted Pak, clear Pak. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Asalia. Ini terkait dengan GPM Pak. Ini mungkin juga kalau kita perhatikan GPM-nya Kalbe agak sedikit turun ya Pak di first quarter 2022 ini. Jadi ada pertanyaan, jika melihat kontribusi dari segmen distribusi dan logistik terhadap revenue terus mengalami peningkatan, sementara segmen tersebut memiliki GPM yang paling kecil di antara segmen lainnya. Dan apakah hal tersebut akan mengganggu kinerja Kalbe Pak ke depan? Harus lihat secara holistik. Jadi kita tidak boleh hanya fokus di satu sisi mengenai gross profit margin. Ya, kita juga harus lihat karena kenapa di dalam outlook itu Kalbe lebih melihatnya kepada bagaimana menjaga operating profit margin. Kita punya target sebetulnya operating profit margin itu kita harus maintain di sekitar 14,5 sampai dengan 15,5%. Saya kira itu kalau secara historical teman-teman lihat nanti di angkanya, Kalbe
punya kemampuan untuk menjaga di level tersebut. Berapapun gross profit margin-nya, kalau dengan lihat variety dari produk yang dimiliki oleh Kalbe, ya, sudah dibagi menjadi 4 divisi tadi. Ya. Ada obat resep, ada consumer product, dan nutrisi, distribusi, dan logistik. Ya. Itu saja, divisi itu saja berbeda-beda gross profit margin-nya. Ya. Kemudian di dalam divisinya masing-masing juga berbeda-beda. Jadi ini menyangkut juga bagaimana kita maintain produk portfolio. Ya. Nah, Kalbe punya keinginan untuk meningkatkan yang namanya unbranded generic untuk menunjang jaminan kesehatan nasional. Dan juga kalau tadi di nutrisi dan juga consumer health, kita juga mau meningkatkan produk-produk yang lebih bersifat affordable dari segi harga. Artinya itu sudah pasti gross profit margin kita akan tersqueeze, ya, akan turun. Tapi kita harus men-leverage yang namanya operasional dengan terjadinya pertumbuhan sales. Bukan berarti kita harus selalu memotong yang namanya operational expense. Tidak. Tapi dengan revenue growth yang cukup tinggi akan membawa dampak kita lebih akan mampu untuk mereference dari operational activity kita, operational expense kita. Saya ambil contoh misalnya, untuk unbranded generic, karena sifatnya kita menunjang program nasional, sudah tentu tidak dibutuhkan marketing activity yang begitu tinggi. Ya, even hampir tidak ada. Ya, untuk marketing activity. Artinya marketing spending-nya nggak ada. Ya. Dengan sifat begitu juga jumlah orang di tim marketing kita bisa maintain sama. Even kita bisa meleverage, meningkatkan productivity mereka. Ya, di satu sisi. Dan kalau misalnya ambil contoh di distribution dan logistik, saya kira sama. Gross profit margin-nya kecil, tapi kan juga tidak memerlukan tambahan dari operational expense yang tinggi, karena kapasitasnya masih ada. Ya. Kita bisa meleverage fixed expense yang ada di sana dengan tambahan revenue yang ada. Itulah harus dilihat kombinasi. Memang kita sama-sama yakin bahwa gross profit margin akan terpressure, akan ada pressure. Tapi kita bisa meleverage operating activity, ya, sehingga kita tetap bisa mensustain yang namanya operating profit margin. Nah, satu strategi lagi yang ditempuh, kenapa Kalbe perlu untuk go kepada yang sifatnya specialty, obat kanker, biologic product, ya, dan lain sebagainya. Itu karena kita melihat arah ini. Nah, perbaikan dari margin kita yakin akan terjadi nanti 3-5 tahun ke depan. Pada saat kontribusi produk-produk specialty itu, terutama monoklonal antibody dan biologic, itu meningkat jauh lebih tinggi. Sekarang kontribusinya masih sangat rendah, masih sekitar di bawah 10% mungkin dari total terhadap farma. Saya kira untuk di negara-negara maju, kontribusinya itu bisa di atas 50% untuk produk-produk biologik. Ya. Nah, produk biologik akan membawa gross profit margin yang jauh lebih tinggi. Saya kira itu. Oke, Pak. Clear, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Yudi. Izin bertanya, apakah Kalbe sudah ada rencana untuk melakukan ekspansi produk ke Eropa atau ke benua Amerika, Pak? Saya kira rencana itu ada, terutama ke Eropa, ya. Cuman itu memerlukan waktu yang cukup panjang persiapannya. Yang kita akan tempuh adalah melalui produk-produk biologik kita. Karena produk-produk biologik yang di-channelkan lewat Kalbe Genexin Biologic, yang nanti marketingnya akan dilakukan oleh Kalbe Internasional terutama, ya. Standarnya sendiri itu sudah kita set, standar kualitasnya adalah standar kualitas Europe minimal, ya. Standar di sertifikasi dari pabriknya juga begitu. Kita akan masuk begitu karena itu adalah menjadi awal untuk membawa masuk suatu produk ke Eropa. Ya, kita tahu bahwa produk-produk kesehatan seperti ini sudah tentu pada waktu akan masuk ke satu negara harus berhadapan dengan yang namanya BPOM di masing-masing negara. Ya,
dan mereka biasanya menerapkan suatu standar kualitas ataupun standar dari material, standar dari produksi yang cukup tinggi. Itu yang harus kita lakukan, dan ya Europe tetap menjadi fokus kita ya. Pertama Europe dan US, mungkin nanti next lagi kita bisa lihat, karena Kalbe juga tetap mau menjadi perusahaan Indonesia berbasis Indonesia tapi bermain global ya. Itu tetap menjadi mimpi utama Kalbe, dan saya kira akan tercapai dengan kita sudah mulai dengan biologic product ini. Oke Pak, pertanyaan lanjutan Pak, follow up question masih mengenai ekspor. Ada pertanyaan dari Bu Paula, apakah Kalbe memiliki rencana untuk melakukan ekspansi atas target market ekspor di luar dari yang sudah kita bicarakan tadi, Pak? Misalnya ke negara-negara yang di Asia, seperti itu, Pak. Iya, jadi perluasannya itu sekarang ini kan masih fokus di Southeast Asia dan juga Afrika. Ya memang dalam waktu dekat ini kita akan mulai ekspansi karena kita sudah hampir menyelesaikan yang namanya clinical trial di Australia dan juga Taiwan dan juga Middle East ya. Saya kira itu next yang paling dekat. Setelah itu kita akan go ke Europe. Dan itu ekspansi yang akan kita lakukan. Oke, noted Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk ke kolom Q&A kita dan di chat box. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi boleh ya, Pak Bernardus ya? Silakan. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan tentang baru aja nih Pak, kita dapat newsnya kalau Kalbe ini baru bikin joint venture ya dengan EcoSocial Food Corp di Filipina. Ya. Nah, boleh di-elaborate Pak, lebih dijelaskan lebih detail itu misalnya produk apa aja yang akan dijual melalui joint venture ini, lalu gimana sih kesepakatan antara joint venture itu Pak? Ya memang joint venture ini sebagai step awal untuk membawa masuk produk yang lebih banyak, ya, memudahkan untuk kita entry Filipina market, karena kita joint venture dengan local company yang ada, yang mereka boleh dibilang cukup expert di dalam distribusi, menangani distribusi, ya, sales dan distribution di Filipina. Dan Kalbe sendiri sebetulnya sudah cukup punya posisi untuk produk nutrisi. Jadi kita akan mulai dengan produk nutrisi dulu. Produk diabetasol dan entrasol di Filipina itu sudah boleh dibilang part dari cukup tinggi market share-nya di Filipina. Ya. Jadi kita akan mulai dengan produk-produk tersebut, ya, sehingga lebih memudahkan untuk ketersediaan produknya dengan joint venture di sini. Selanjutnya sudah tentu akan kita tingkatkan dengan membawa produk-produk consumer product, ya, OTC dan lain sebagainya, dan sudah pasti juga nanti akan lambat laun juga obat-obatan resep kita. Ya. Jadi ini langkah awal yang kita lakukan joint venture ini di Filipina. Ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk di negara-negara lain pun kita melakukan kerjasama yang mirip seperti di Filipina, membangun joint venture. Ya, pada intinya kita akan coba memperkuat kehadiran ataupun kehadiran produk-produk Kalbe di international market. Noted Pak, noted. Ini masih ada pertanyaan seputar dengan kerjasama antara Kalbe dan perusahaan luar Pak. Ini baru juga Pak, beritanya kita juga baru dapat. Apakah kerjasama dengan Klik Dokter, antara Klik Dokter dengan Shopee, yang baru aja terjadi ya Pak, itu menghasilkan performa yang positif Pak? Dan gimana bentuk kerjasama tersebut? Apakah ada fee yang dibayarkan oleh Kalbe ke Shopee? Dan bagaimana ya Pak? Silakan Pak. Saya kira sih kerjasama itu kan memperkuat kedua platform ya. Mungkin komersial aspek di situ belum menjadi fokus buat kita. Apalagi kalau kita bicara B2C, ya. Pada umumnya yang kita bangun adalah networking dulu, ya, networking dan juga jangkauan dan akses, kemudahan akses yang kita sediakan untuk consumer dulu, ya. Peluasan dan perluasan network itu menjadi nomor 1 dulu. Oke.
Oke Pak, thank you Pak untuk jawabannya Pak. Ya dengan pertanyaan tadi sudah menutup untuk sesi Q&A kita Pak. Mungkin untuk para hadirin yang belum terjawab pertanyaannya di webinar kali ini, mungkin nanti bisa mengajukan lagi pertanyaannya di webinar kita dengan Kalbe selanjutnya ya Pak. Ya, Di sesi. baik, siap. Ya. Ya, mungkin sebelum kita tutup untuk webinar hari ini, mungkin Pak Bernardus ada 1-2 patah kata untuk penutupan Pak yang ingin disampaikan ke Sobat Samuel. Ya, saya pikir sih saya melanjutkan mengenai yang tadi digital ya. Ya memang kalau kita lihat era sekarang ini digital itu juga menjadi fokus oleh Kalbe. Ya, yang kita lihat kan membawa dampak yang cukup besar adalah B2B platformnya Kalbe karena itu berdampak langsung. Kalau rekan-rekan lihat kenapa pertumbuhan dari distribusi dan logistik kita bisa begitu tinggi. Salah satunya adalah karena platform EMOS-nya kita. Ya. Saya kira itu langsung relate kepada revenue. Dan tadi kalau saya bilang, kenapa B2C-nya itu, saya belum bicara banyak pengaruhnya terhadap komersial, ya memang harus dimengerti karena bagaimanapun di channel apapun yang dia lakukan, apakah dia beli dari toko offline ataupun dia mengakses produk kita secara online, demand-nya kan tetap itu ada. Ya, tinggal channel-nya lewat mana, gitu ya. Saya kira yaitu kenapa saya bilang masih minimal ya kalau dari ClickDokter dan juga kerjasama dengan Shopee. Pada intinya kita harus memperluas jangkauan kalau kita bicara B2C, bicara jangkauan dan memperlebar penggunaan, mempermudah buat consumer untuk mengakses produk dan layanan. Ya. Nah, kalau bicara 2022, saya kira tadi saya sudah jelaskan dan Kalbe sangat optimis untuk mencapai outlook-nya tersebut. Ya, di tengah tantangan, ya kita belum tahu juga COVID nanti bagaimana, ya endeminya terjadi, tapi kita ngelihat bahwa karena awareness terhadap kesehatan itu jauh lebih meningkat di seluruh masyarakat Indonesia dan ini akan membawa dampak yang positif. Dan pemerintah juga sama, mereka sekarang sangat concern mengenai alokasi dananya, penggunaan dananya untuk bidang kesehatan. Ini akan sangat mendorong nanti pertumbuhan dari Kalbe Farma sendiri. Ya. Kita pantau terus juga Pak untuk Kalbe Pak. Ditunggu juga untuk kinerja positif di kuartal-kuartal berikutnya ya Pak. Ya. Ya. Thank you Pak Bernardus untuk waktunya. Thank you juga Pak William. Terima kasih. Untuk review dari teknikalnya. Mungkin saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta webinar Kupas Tuntas hari ini. Kalau materi hari ini, materi webinar bisa diakses, bisa dilihat di aplikasi Trading Samuel Sekuritas, STAR, di bagian research, dan juga recordingnya ini akan kita upload ya ke YouTube setelah webinar ini selesai ya. Dan untuk Sobat Samuel, thank you untuk kehadirannya di hari ini, di sore ini. Thank you juga Pak Bernardus, thank you Pak Will. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam sehat semuanya.